Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa iklan yang muncul di media sosial kalian itu seolah bisa membaca pikiran? Atau kenapa rekomendasi film di platform streaming selalu pas dengan selera kalian? Selamat datang di era hyper-personalization, sebuah dunia di mana setiap konten, produk, dan layanan dirancang khusus hanya untuk kalian. Ini bukan lagi sekadar fiksi ilmiah, tapi realitas yang kita jalani setiap hari. Mari kita bongkar bersama bagaimana algoritma ini bekerja dan apa dampaknya bagi kita semua. Hyper-personalization adalah level selanjutnya dari personalisasi. Kalau personalisasi biasa mungkin hanya menyapa kalian dengan nama di email, hyper-personalization jauh lebih canggih. Ini adalah strategi yang menggunakan data real-time dan kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan pengalaman yang unik bagi setiap individu. Tujuannya, membuat setiap interaksi terasa relevan, tepat waktu, dan sangat personal. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada data. Setiap klik, setiap like, setiap video yang kita tonton, bahkan seberapa lama kita melihat sebuah gambar, semuanya menjadi data. Data ini kemudian diolah oleh algoritma canggih untuk membangun apa yang disebut consumer genome atau genom konsumen. Anggap saja ini seperti peta DNA digital kita, yang berisi semua preferensi, kebiasaan, dan bahkan prediksi perilaku kita di masa depan. Dengan genom konsumen ini, perusahaan bisa menargetkan kita dengan presisi yang luar biasa. Misalnya, jika data menunjukkan kalian sering mencari resep makanan sehat dan video olahraga, jangan heran kalau tiba-tiba kalian melihat iklan suplemen protein atau peralatan yoga. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil kerja algoritma yang telah membangun profil unik tentang kalian. Mereka tidak lagi menggunakan segmentasi pasar tradisional, seperti usia atau lokasi saja, melainkan beralih ke segmentasi berbasis perilaku dan minat yang sangat spesifik. Dari perspektif bisnis, ini adalah sebuah revolusi. Hyper-personalization terbukti sangat efektif untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan pelanggan. Ketika konten yang kita terima terasa relevan, kita cenderung lebih tertarik, lebih lama berinteraksi, dan pada akhirnya lebih loyal terhadap sebuah brand. Pengalaman yang disesuaikan ini membuat kita merasa dipahami dan dihargai, yang tentunya meningkatkan kepuasan kita sebagai konsumen. Namun, di balik semua kemudahan dan relevansi ini, ada sisi gelap yang perlu kita waspadai. Inilah yang kita sebut hidden cost, atau biaya tersembunyi dari hyper-personalization. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita masih memegang kendali atas pilihan kita? Ketika semua yang kita lihat telah disaring dan dipilihkan untuk kita, apakah kita masih memiliki kebebasan untuk menemukan hal-hal baru di luar gelembung preferensi kita? Ini membawa kita pada isu krusial, privasi data. Untuk bisa bekerja, hyper-personalization membutuhkan data dalam jumlah besar dan seringkali data yang sangat pribadi. Banyak dari kita mungkin tidak sadar seberapa banyak data yang kita berikan setiap hari. Hal ini menciptakan dilema. Di satu sisi, kita menikmati pengalaman yang dipersonalisasi. Di sisi lain, kita merasa tidak nyaman dengan gagasan bahwa setiap gerak-gerik digital kita diawasi dan dianalisis. Perasaan tidak nyaman ini bisa berubah menjadi apa yang disebut sebagai creepy factor. Ketika personalisasi menjadi terlalu berlebihan atau intrusif, rasanya seperti ada yang menguntit kita. Misalnya, kalian baru saja membicarakan suatu produk dengan teman, lalu tiba-tiba iklan produk itu muncul di ponsel kalian. Meskipun secara teknis mungkin ada penjelasan logis, rasanya tetap saja menyeramkan dan invasif. Ini adalah garis tipis antara personalisasi yang membantu dan personalisasi yang mengganggu. Ketika garis ini terlampaui, kepercayaan konsumen bisa terkikis. Rasa diawasi secara terus-menerus dapat membuat kita merasa tidak nyaman, dan pada akhirnya justru menjauhkan kita dari brand tersebut, bukannya meningkatkan loyalitas. Personalisasi yang berlebihan malah bisa menyebabkan disengagement atau ketidakpedulian. Kita mungkin mulai menggunakan ad blocker, menjadi lebih tertutup soal data pribadi, atau bahkan meninggalkan platform yang kita anggap terlalu intrusif. Ini adalah tantangan besar bagi perusahaan. Bagaimana cara menyeimbangkan antara manfaat personalisasi dengan hak privasi dan otonomi individu? Disinilah pentingnya kerangka kerja etis. Perusahaan perlu transparan tentang data apa yang mereka kumpulkan dan bagaimana data itu digunakan. Konsumen harus diberikan kendali yang lebih besar atas data mereka, termasuk pilihan untuk tidak berpartisipasi dalam personalisasi tingkat lanjut jika mereka tidak menginginkannya. Persepsi kita sebagai konsumen memegang peranan kunci. Efektivitas strategi hyper-personalization
pada akhirnya bergantung pada bagaimana kita menerimanya. Jika kita merasa dibantu dan dimengerti, kita akan menyambutnya. Tapi jika kita merasa diawasi dan dimanipulasi, kita akan menolaknya. Ini adalah sebuah tarian yang rumit antara teknologi, psikologi, dan etika. Jadi, bagaimana kita bisa menavigasi labirin data ini? Langkah pertama adalah kesadaran. Kita perlu lebih sadar tentang jejak digital yang kita tinggalkan dan bagaimana jejak itu digunakan. Bacalah kebijakan privasi, meskipun terkadang membosankan. Manfaatkan pengaturan privasi yang tersedia di berbagai platform untuk mengontrol data apa yang ingin kalian bagikan. Jangan takut untuk mempertanyakan mengapa kalian melihat iklan atau rekomendasi tertentu. Kita hidup di dunia yang semakin terhubung dan terpersonalisasi. Hyper-personalization menawarkan banyak kemudahan, tetapi juga datang dengan tanggung jawab, baik bagi perusahaan maupun bagi kita sebagai individu. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa membuat pilihan yang lebih cerdas dan memastikan bahwa teknologi ini melayani kita, bukan sebaliknya. Kita bisa menikmati manfaatnya tanpa harus mengorbankan privasi dan kebebasan kita untuk memilih. Pada akhirnya masa depan, hyper-personalization akan bergantung pada kepercayaan. Kepercayaan hanya bisa dibangun melalui transparansi, etika, dan penghormatan terhadap otonomi individu. Sebagai konsumen yang cerdas, suara dan pilihan kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan dunia digital yang lebih seimbang dan manusiawi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, di mana batas antara personalisasi yang membantu dan yang menyeramkan? Sampai jumpa di video berikutnya.